pantas untukku. Julie Fox Broadcasting Network proudly present. Halo, saya Maudi. Umur saya 30 tahun. Ulang tahun saya 19 Desember. Kebetulan sama dengan partner duet saya juga. Jadi itu adalah satu kesamaan yang menjadi fun fact. Halo, saya Bilal Indra Jaya, umur saya 29 tahun. Salam kenal. Gimana sih pendapat lo tentang kalau misalnya ada masalah terus selalu alasan it just happen? Aku skeptis sama kata-kata it just happened. Karena aku merasa kita tuh sebagai manusia kita tuh punya free will dan kita punya kontrol terhadap aksi kita dan apa yang kita lakukan. Jadi it just happened tuh kita kayak melepas akuntabilitas dan kita nggak mau bertanggung jawab akan apapun yang terjadi. Kadang-kadang perlu menurut gue. Nggak semua hal harus dibesar-besarkan. Kayak orang tuh datang dan pergi, tapi kayak living in person atau develop lu as a person. Menurut lo gimana tentang orang yang living in person? Oh, Makin kesini gue sadar bahwa hidup itu kita nggak sendiri. Jadi ada yang namanya seni berkompromi. Ketika ada orang come and go, berarti ya mereka mampir doang. semuanya tuh punya arti atau impact tertentu ke dalam hidup kita dan selalu ada pelajaran lah dari datang dan perginya orang tersebut. Tapi move on itu menurut lo gimana sih? Dan batasan apa yang merasa lo yakin kalau lo udah move on? Move on itu di saat justru udah nggak terlalu ada perasaan. Kalau kita masih ada perasaan sedih, bete, marah, kesel, dendam, apapun itu menurut aku berarti belum move on. Ada yang namanya seni untuk bersikap bodo amat. Move on tuh nggak cuma tentang seputar pasangan, tapi tentang apa aja. Nah, ini lagi viral banget Kak, aku sering banget lihat di TikTok tentang ada yang namanya bahasa mantan kandung. Loh, ada. Ada karena orang tuh pacaran beneran terus putus tuh ada. Tapi setahu aku mantan kandung tuh maksudnya adalah mereka pacaran beneran terus setelah putus mereka tetap berhubungan baik, bener gak sih? Oke. Nggak baik men, gitu-gitu men, sumpah. Betul. Kakak udah menikah. Ha-ha. Apa sih yang bikin kayak momen lo tahu tuh kalau he's the one? Kalau buat aku, kita tuh tahu orang itu the one pada saat orang itu tuh benar-benar rasanya seperti rumah. Kita bisa relax, kita merasa bisa jadi diri kita sendiri, kita merasa diterima, kita merasa dilihat sepenuhnya sebagai seorang manusia. Mereka the one menurut aku. Dan itu pengalaman pribadi aku juga sama suami. Kebiasaan yang hilang pas nikah tuh gimana sih? Kayak WhatsApp-WhatsAppan atau kayak telepon-teleponan yang super lama itu agak-agak menghilang karena dulunya kita tuh selalu teleponan dan selalu chattingan yang cukup intens. Worry-worry kayak kok dia menghilang, dia apa itu, insecurity itu udah berkurang. Karena kita juga akan ketemu nanti di rumah gitu. Enggak sih, kalau komunikasi justru malah harus makin baik, harus makin dua arah gitu. Meskipun udah tinggal bareng, kebiasaan yang hilang tuh yang nggak penting sih kalau gue. Kayak sekarang gue udah ngurangin ngerokok, gitu lah. Karena sekali lagi kita nggak hidup sendirian doang kan. Kita harus kompromi sama pasangan kita. Doi nggak suka bawa rokok, ya udah gue kurangin ngerokoknya. Berarti menjadi hal yang baru. Baru. Ada lagi nggak sih kebiasaan hal-hal baru tuh pas nikah? Iya waktu awal-awal lebih yang kayak it's just so nice karena your life tuh bener-bener meshes together and you become a unit. Jadi bener-bener kayak kemana-mana tuh bisa bareng gitu loh dan justru pulangnya ke dia. Jadi rasanya ataupun ketenangan yang aku milikin sekarang tuh kayaknya beda gitu. Jadi morning person, Oh, yes. baru tuh gue. Sama dulu gue paling nggak pernah makan di meja makan dulu. Gue selalu makan di sofa atau di teras. Sama gue dulu nggak bisa makan kalau gue nggak baca buku atau gue nggak sambil nonton highlight bola gitu. Gue udah jangan ya gitu. Apa sih kebiasaan partner lo yang lo baru tahu nih abis nikah, oh ternyata dia orangnya begini. Ternyata suami aku itu setelah menikah punya fase-fase tertentu. Dia suka banget gonta-ganti hobi. Dan begitu kayak punya hobi baru, dia menggila dengan hobi itu. Jadi ada masanya waktu pertama pindah ke sini, dia tuh suka banget tenis. Wah, pokoknya dia main tenis, beli raket, apa. Pokoknya lumayan tuh kayak 6 bulan, 8 bulan. Terus tiba-tiba dia berubah, sekarang lagi suka banget lari gitu. Jadi dia kayak punya hobi-hobi yang dia quite obsesif gitu loh. Nah, tapi menurut Mas Bilal nih, di kepala Mas Bilal tuh jadi
Menurut gue, ketika dia kalau ngomong sama waiter, sama petugas mereka tuh sopan, itu cukup buat gue. Karena nggak semua orang gitu kan. Green flag itu yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak duduk bareng. Kalau perlu malah mereka yang inisiasi obrolan tersebut. I think a man who can make you feel fully loved and fully secure in the relationship is a green flag. Kakak dan pasangannya tuh love language masing-masingnya tuh apa? Aku kayaknya words of affirmation and quality time. Terus kalau suami aku tuh kayak dia lebih ke quality time deh. Coba dong describe married life in one word. Pernikahan tuh teamwork sebenarnya, kayak naik sepeda tandem aja. Kalau satunya nggak kerja, pincang dia. Feels like inner peace. Jajanan zaman SD atau SMP yang masih belum kakak dan saya itu apa sih? Ada satu gerobak batagor di dekat sekolah dan kita tuh kalau lunch time kita suka sebenarnya nggak boleh, kita tuh nggak boleh jajan dari luar, tapi kita memaksa dan ngumpet-ngumpet untuk beli si batagor itu, batagor di plastik itu yang sangat-sangat menyenangkan. Dan sampai sekarang aku memang suka batagor. Gue anak bekal sih dulu ya. Paling yang gue dulu suka beli granita. SMP. Beli granita filter sebatang. Gue nggak encourage anak kecil untuk merokok ya. No. Sebutin 2 nama lucu. Ih takut, agak. Aduh, nggak kreatif begini-gini nih. Adit Kiper. Kalau lo bisa balik ke diri lo 5 tahun lalu, lo bakal bilang Aku akan bilang ke diri aku sendiri bahwa ikutin intuisi kamu dalam membuat keputusan-keputusan. Kalau belum tahu intuisinya ngomong apa, berarti kamu harus menggali-gali sampai tahu. Kurang-kurangin pesen makanan jam 2 pagi. Kurang-kurangin lah lo makan yang food. Gue bakal bilang untuk lebih rajin nabung ya. lagu apa sih yang membuat orang tuh jadi gagal move on? Jadi, ada lagu namanya Kau. Itu tuh bikin susah banget move on karena Lagu ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Dari kita SD kali ya. Lagu ini dari dulu selalu sukses menghipnotis para pendengarnya. Jadi teman-teman harus dengerin versi kami. ya Kau. Kau. Boleh dimainin nggak sih lagunya? Boleh? Boleh deh. Oke, masuk kita. Gitar. Ada. Udah situ. Oh ya udah. Oh iya. Ini bukti bahwa ini spontan. Jadi kita langsung chorus kan? Iya. Oh langsung harus ya. Oke. Harus. Cintaku, kau tiada yang lain yang pantas untukku, yang seharusnya ku cinta. Bolehkah lagi ku minta hatimu kembali seperti dulu. Tolong please banget dengerin lagu terbaru kita, Kau. Di semua streaming platform kesayangan kamu. Please dengerin. Please banget. Dengan melihat kalian yang sekarang, kalian happy nggak sih dengan kehidupan yang sekarang? Oh, harus happy dong. Happy. Alhamdulillah. Setiap hari selalu aja ada hal baru yang kita syukuri pokoknya. Rasanya tuh sekarang, aku yakin Bella juga ngerasain, tapi kayak sibuk gitu dan mungkin ada capek-capeknya. Tapi kalau dipikir-pikir, sibuk itu privilege juga. Untuk bisa sibuk melakukan hal-hal yang kita gemari dan kita senangi itu sebuah hal yang bisa kita syukurin. Jadi happy. Ya, jawab semua lah ya sama Modil lah. Sama. Bener-bener, intinya setiap hari selalu ada alasan. alasan buat kita bersyukur
Dan selalu ingat bahwa jangan cepet puas, itu dia. Dan, oh ya, nambah lagi. Nah, itu dia. Dan jangan kehilangan sifat anak kecil di mana kita bisa bahagia hanya karena hal-hal kecil di hidup. Let yourself be excited by the little things. Satu kata untuk Creative Fox. Silakan bilang. Creative Fox itu lucu ya, ternyata ya. Orang-orang kan lucu ternyata. Iya, Creative Fox itu ternyata penuh energi. Itu. Ini masih pagi loh, cuman tidak ada yang ngantuk. Hai, gue Maudi. Hai, gue Bilal. And now you're watching Creative Fox. Broadcasting Network.